ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, bagi tipai-tipai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, saudara, kita melihat masuk dalam pasal 22 bagaimana Daud sudah di usia yang tua, ya saudara. Firman Tuhan katakan sebentar lagi dia akan mengakhiri hidupnya, meninggal, ya saudara. Tetapi ada satu cita-cita yang dia tidak idamkan untuk membangun bait Allah yang Allah tidak izinkan untuk dia mendirikan, sehingga dia berikan itu tanggung jawab kepada Salomo, ya saudara. Dia berikan tanggung jawab itu kepada Salomo untuk apa? Untuk mendirikan bait Allah. Dan kalau kita melihat bagaimana Daud sangat terlibat sekali, ya, Daud sangat terlibat sekali ketika Salomo akan membangun bait Allah itu. Daud sangat terlibat sekali. Dengan apa? Dengan dia menyediakan segala sesuatunya, dia memfasilitasi segala sesuatunya. Ya, apa-apa yang dibutuhkan, saudara, baik itu nasihat, tetapi bukan hanya sekedar nasihat, tetapi apa? Segala sesuatunya. Ya saudara, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah sudah disediakan sama Daud, ya. Bahkan berlimpah, ya saudara. Dikatakan di sini bagaimana dia menyediakan paku-paku, batu-batu, ya saudara, besi yang begitu banyak, sampai kalau saudara melihat dalam ayatnya yang ke-14 dan seterusnya, bagaimana Daud menyediakan perak emas yang sangat banyak, saudara. Ya, saya coba mencatat sedikit, ya saudara. Emasnya yang disediakan, saudaraku, ya, dikatakan ada kalau saya hitung ada 3,4 ton, saudara. Maksud saya 3.400 ton emas murni, emas tua yang disediakan Daud untuk pembangunan bait Allah itu, ya, yang kemudian akan dibangun oleh anaknya Salomo dengan jumlah yang sangat besar. Kalau digeramin, saya hitung, saudara, ada 3,4 M gram, 3,4 miliar gram. Saudara hitung, ya saudara, banyak sekali, saudara, sangat banyak sekali, ya. Ada 34.000 ton perak, ya saudara, sangat banyak sekali. Saya memang hebat, tetapi yang buat saya tertarik adalah cerita tentang bagaimana Daud terlibat di dalam pembangunan bait Allah itu. Dia bukan hanya menonton, dia bukan hanya menyaksikan, tetapi dia terlibat, menyediakan segala sesuatunya untuk pembangunan bait Allah. Yang saya mau sampaikan sesungguhnya pagi hari ini adalah, adakah kita juga terlibat sebagai orang tua, ya saudara? Karena Daud itu memposisikan diri sebagai orang tua. Adakah kita terlibat banyak? Adakah kita terlibat secara maksimal di dalam apa? Di dalam pembangunan bait Allah anak-anak kita, dalam pembangunan kerohanian anak-anak kita. Adakah kita terlibat sangat kuat? Karena saya melihat Daud sangat terlibat, kuat sekali. Dia bukan sembarangan, dia bukan asal-asalan terlibat, dia bukan ala kadarnya terlibat, tetapi dia sangat amat terlibat dalam apa? Dalam pembangunan bait Allah yang akan dibangun sama Salomo. Saya gambarkan pembangunan bait Allah ini
pembangunan rohani daripada Salomo, pembangunan rohani daripada kehidupan anak-anak kita. Adakah kita terlibat? Kita seringkali terlibat di dalam pendidikan mereka. Kita terlibat, ya. Orang tua sangat banyak sekali terlibat dalam pendidikan anak-anak. Sangat terlibat sekali dalam masa depan anak-anak. Sangat terlibat sekali dalam urusan cari jodoh dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak orang tua yang tidak terlibat di dalam urusan rohani anak-anak. Dalam urusan anak-anak ini membangun bait Allah, membangun kerohanian dalam diri mereka. Ada banyak orang tua yang tidak terlibat. Ada banyak orang tua yang asal-asalan. Ada banyak orang tua yang cuma sekedar ala kadar. Daud terlibat. Daud amat sangat terlibat. Bukan cuma tentang nasihat, ya saudara, dorongan, tapi segala sesuatu fasilitas yang dibutuhkan disediakan sama Daud kepada Salomo. Maaf, adakah kita terlibat dalam hal pembangunan rohani anak-anak? Tadi saya katakan kita sangat terlibat dalam pendidikan mereka, itu bagus. Ya, kita selalu tanya berapa nilainya, ada apa tugas, ulangan dan lain sebagainya. Kita terlibat dalam pembiayaan mereka, bagus. Kita terlibat dalam masa depan, dalam mereka membangun masa depan. Ya saudara, kita menyediakan segala sesuatu, bagus. Tapi saya harus katakan juga, saya harus ingatkan juga buat Bapak Ibu saudara, kita juga harus terlibat dalam pembangunan rohani dari hidup mereka masing-masing. Kita harus terlibat dalam pembangunan rohani anak-anak kita. Kita harus kontrol, kita harus menyediakan, kita harus memfasilitasi, kita harus mendorong secara maksimal, kita harus terlibat secara maksimal dalam pembangunan rohani mereka. Paling tidak kita sudah bicara tentang cucu, ya sudah Bapak Ibu sudah bicara tentang cucu, terlibat. Ada banyak orang tua yang masa bodoh. Ada banyak orang tua yang terlibatnya itu yang saya katakan dalam hal pendidikan. Kalau sama pendidikan intens banget, perhatian banget, ya, perhatian banget. Nilai berapa? Aduh, nilai cuma segitu. Sampai saya pernah lihat, sudah tunjukin, ya saudara, ada orang tua yang anaknya kalau belajar dikasih satu ruangan yang transparan, ya nggak boleh belajar di kamar, ya karena kalau di kamar nggak bisa dikontrol sama orang tuanya. Jadi ditaruh di ruang transparan, ya ruangan kaca, dikasih AC, anak-anaknya disuruh belajar di situ. Jadi kalau orang tuanya sambil nonton TV, sambil bisa ngeliatin anaknya lagi belajar atau lagi guyon. Benar sudah sampai segitu, ya. Anak-anaknya nggak diizinin tuh kalau waktunya belajar main game atau ngobrol, nggak boleh. Sampai disediain, dibuatin ruang kaca. Sampai segitunya. Udahlah, itu urusan mereka. Tapi maksud saya, masing-masing kita juga punya tanggung jawab dalam hal urusan pendidikan mereka. Kita bangga, kita bangga kalau mereka punya pendidikan yang terbaik. Tapi satu sisi ini sudah, bagian ini jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tidak terlibat di dalam. Saya harus bilang saya sangat terlibat sama kerohanian anak saya. Saya sangat terlibat. Mau saya digimanain, mau saya apa, mau saya mau diresponnya bagaimana, tapi saya nggak mau. Saya harus terlibat. Saya harus pastikan anak saya dalam pertumbuhan iman, dia tetap mengalami yang namanya pertumbuhan. Saya harus terlibat. Kalau perlu saya harus ngoceh, kalau perlu saya harus marah, kalau perlu saya harus pakai kekuatan saya untuk apa? Untuk supaya bagaimana, supaya makanya firman Tuhan bilang, Daud bilang, ada satu kalimat bilang begini, pembangunan baik Allah itu harus berjalan. Saya lupa ada ayatnya di sini.
Daud bilang sama Salomo, ayo jalan, bangun bait Allah. Daud memastikan sekali, nggak boleh ada penghalang, nggak boleh ada alasan. Sampai Salomo kemudian mandek, kemudian Salomo berhenti, nggak boleh. Makanya apa? Daud menyediakan segala sesuatunya. Nggak boleh di tengah jalan, 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, lalu kemudian apa? Mandek ini pembangunan bait Allah. Stop. Berapa banyak kali, maaf saudara, kehidupan Kristen, orang tua Kristen, kadang-kadang nggak terlalu peduli dengan hal yang seperti itu. Ketika agama-agama lain sudah, keras dalam hal seperti itu, keras dalam hal urusan begini. Ada orang-orang, mereka ngajarin begini, kalau anak saya nggak pakai hijab, saya akan ditanya nanti. Kalau saya mati saya ditanya, kenapa kamu nggak pernah ngajar anakmu pakai hijab? Makanya anak-anak perempuan pada pakai hijab. Betul. Orang tua akan marah. Ya, kamu lagi mencelakai orang tua kamu. Yang saya tahu seperti itu, maaf kalau saya salah. Maksudnya ada sebuah kewajiban dari orang tua. Orang tua ini akan ditanya katanya, kamu ngajar apa sama anak kamu? Kamu punya anak gadis tapi kamu nggak pernah ngingetin mereka untuk anak-anak kamu dikasih ajaran supaya mereka bisa jaga hidup mereka lewat pakaian mereka. Kita orang tua Kristen salah. Kita orang tua Kristen, cuma saya bangga kalau udah kasih makan, bangga. Kasih pakaian bagus, bangga. Kasih apa? Kasih motor, kasih mobil. Ayo, main apa maning? Bangga. Saya pernah bilang saudara itu kalau waktu saya tinggal di Husnan, saya masih anak-anak saudara. Masih anak-anak, kalau sudah maghrib, tidak berapa gitu, maghrib, sholat ya, mesti pulang, bubaran. Walaupun saya masih pengen main, masih kecil loh. Nanti saya lagi main, saya nyusul teman-teman saya, anak teman saya itu anaknya ustadz ya saudara, anaknya ustadz. Dan di rumah itu tuh itu pada belajar ngaji, anak-anak kecil pada belajar ngaji, yang seusia saya itu pada ngaji. Saya nanti duduk di depan gitu ya, mainan dewek, karena teman-teman lagi pada belajar ngaji. Itu yang namanya itu gurunya tuh saudara ustadznya tuh pakai tongkat, pakai rotan. Kalau bacanya salah tuh cepet. Nggak ada yang marah orang tuanya, yang pulang-pulang anaknya merah kena sabetan, nggak ada. Zaman dulu saudara, apalagi sekarang lebih kuat lagi, mereka mendidik anak-anak. Tapi kekristenan tambah melempem. Kekristenan tambah pudar. Kekristenan tambah apa? Tambah masa bodoh. Kenapa? Karena memang orang-orang tuanya juga semakin nggak berohani. Maaf. Ya, semakin nggak peduli dengan hal yang seperti itu, semakin nggak apa sih ibadah itu apa sih Tuhan itu apa? Kebutuhan tentang Tuhan sudah nggak ada lagi. Dan ini kalau dibiarkan saudara ya, ngalamin degradasi, ngalamin yang namanya penurunan, itu penurunan ya saudara. Kalau ini dibiarkan terus terjadi penurunan, nanti generasi kita udah turun 20%, nanti generasi anak kita turun lagi 20%, nanti generasi selanjutnya turun lagi berapa puluh persen, habis ini. Hilang. Nah itu kenapa? Karena nggak ada kepedulian, nggak ada yang namanya apa, rasa bersalah, nggak ada yang namanya saya orang tua harus berdiri mendampingi, mensupport anak saya dalam mereka membangun bait Allah, membangun kerohanian mereka secara pribadi. Kadang-kadang kita nggak peduli,
Kita lebih marah kalau anak kita nilainya kecil. Kita marah kalau apa? Kalau ribet. Ya lomba gagal. Kita marah. Tapi kita nggak pernah marah kalau mereka nggak baca Alkitab, kalau mereka nggak pernah berdoa, kalau mereka ya nggak pernah ibadah lagi. Kita nggak pernah marah. Pajari Pak. Gede. Atau bilang ini, Angel. Oh iya, anak-anak kita memang punya prinsip. Anak-anak kita memang agak susah, tapi paling tidak saudara kita sudah bersuara. Ada amin saudara. Kita sudah ambil peran kita. Kita sudah ambil peran kita. Kita sudah pakai wibawa kita. Kita sudah pakai kapasitas kita. Nggak boleh kita salah, maafin saudara berdosa di hadapan Tuhan. Saudara sudah membiarkan generasi anak-anak sudah terhilang dari hadapan Tuhan. Saudara berdosa. Maaf, saya harus bilang begitu. Saudara sangat berdosa. Orang lain saja Tuhan bilang selamatkan mereka. Apalagi untuk urusan anak-anak kita. Bisa bilang amin saudara. Orang lain saja yang terhilang, kita harus bilang selamatkan. Tuhan bilang selamatkan mereka. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ini saya sih bersyukur ya. Saya lihat orang-orang tua tempat ini punya sebuah kesadaran yang cukup. Anak-anak sekolah minggu, saya kagum saudara ya, anak-anak tua orang tuanya melepasin anak-anaknya bisa ikut sekolah minggu, ya nggak gampang. Ada rasa takut, ada rasa cemas, tapi satu sisi ada sebuah kesadaran anak-anak saya harus dididik lagi tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Saya hanya ingatkan bagi setiap orang tua yang belum memiliki kesadaran yang seperti itu. Di atas pundak kita, bukan cuma bagaimana punya tanggung jawab menyediakan masa depan, hari depan yang baik buat mereka. Karena saya percaya rohani mereka baik, pasti hidup mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Firman tentang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi kunci keberkatan, kunci keberhasilan bagi setiap orang percaya. Bisa bilang amin saudara. Jadi artinya gini, tanamkan dulu hal-hal seperti itu. Tanamkan dulu, jangan takut ke depan mereka. Jadi orang-orang hebat saudara. Ada amin saudara. Jadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup ini. Bukan orang-orang yang keok, bukan orang-orang yang kena hantaman angin sedikit langsung patah sayap. Tapi kalau kita tanamkan nilai-nilai, mereka akan jadi raja wali. Ada amin. Yang mereka akan terbang naik. Ada badai, badai itu mereka pakai untuk semakin membuat mereka semakin dibawa tinggi sama badai. Saya mau anak saya seperti itu. Karena jadi hamba Tuhan gak gampang. Gak boleh jadi anak yang cengeng, gak boleh ogohan. Ya, tapi juga jadi orang percaya itu gak boleh ogohan, gak boleh yang namanya cengeng. Mesti kuat, mesti struggle, mesti siap menghadapi apapun itu. Apalagi kalau kita bicara jadi kepala bukan jadi ekor. Saudara tahu nggak saudara resiko jadi kepala? Tahu nggak bahwa jadi kepala itu tanggung jawabnya gede? Ada amin? Resikonya juga gede. Jadi ekor tuh nggak ada resiko. Jadi ekor tuh nggak punya beban. Nggak usah mikir, nggak usah memutuskan. Orang yang memutuskan tuh punya resiko yang besar. Kalau orang ekor enak. Kalau saudara naik mobil, saudara bisa main HP, saudara bisa tiduran, saudara bisa ngobrol. Tapi kalau orang jadi kepala di depan, dia mesti konsentrasi. Dia mesti tahu kapan ngerem, kapan bagaimananya. Dia harus konsentrasi. Ini kepala. Nggak boleh salah akibatnya fatal. Itu jadi kepala. Dan Alkitab bilang sama kita, jadi kepala bukan ekor. Tapi ingat, itu bukan cuma tentang kemuliaan yang Tuhan mau berikan. Tapi ingat, dalam hidup ini juga, kalau sudah menjadi kepala, ada resiko-resiko besar yang saudara harus tanggung. Nggak bisa sembarangan. Jadi gembala pakarep dewe, jadi pemimpin pakarep dewe, ngomong sembarangan, berbuat sembarangan, nggak bisa.
Kita sedang berdoa supaya anak-anak kita jadi kepala dan bukan ekor. Ada amin, saudara. Tapi hati-hati juga, persiapkan mental mereka untuk mereka memiliki mental kepala. Bukan cuma posisi jadi kepala, tapi tanpa mental sebagai seorang kepala. Kalau mereka nggak punya mental sebagai kepala, waduh habis. Sampaikan ini supaya apa? Generasi-generasi anak-anak Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang hebat di dunia dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Ada amin, saudara? Itu aja kebanggaan saya. Seperti itu. Yang pernah bilang, kegagalan paling besar kita adalah kalau sampai kita gagal membawa anak-anak kita masuk injak lantai surga. Kegagalan. Sudah boleh gagal nggak jadi orang tua yang bisa beli kasih motor satu-satu anak-anak, nggak apa-apa. Betul, buat orang lain kegagalan. Sudah nggak bisa mampu, pengen sih beliin mobil buat mereka. Paling nggak mobil niaga buat mereka dagang keliling, Pak, duit beli. Pengen dagang sih, pengen kelilingan, pakai motor, cuma bisa bawanya sedikit. Sudah mungkin nggak bisa nyetir karena dana saudara nggak ada. Itu bukan sebuah kegagalan. Betul sih nyakitin kita. Kita pengen kasih yang terbaik, tapi kita nggak mau. Kita gagal kalau kita nggak membangun, kita nggak mendampingi mereka dalam pembangunan bait Allah. Ini bukan bicara tentang materi lu sudah. Daud menyediakan emas, perak, kayu. Itu bukan bicara tentang materi, bukan. Jangan salah artikan. Yang saya lihat, Daud mendampingi Salomo dalam hal apa? Menyediakan fasilitas-fasilitas rohani yang dibutuhkan. Karena ini adalah bicara tentang pembangunan bait Allah, bukan pembangunan istana. Yuk, sudah belum terlambat buat saya. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ada amin, sudah. Kita masih hidup. Artinya kita belum terlambat. Untuk apa? Untuk berbagi sesuatu sama mereka, untuk memberi sesuatu kepada mereka, sesuatu yang rohani, yang sifatnya rohani. Paling tidak dengan saudara datang tiap pagi, ya paling tidak dengan saudara datang tiap pagi, mereka lihat papi mami itu hebat ya, tiap pagi dia datang nyembah Tuhan. Kecot. Papa saya nggak pernah suruh saya berdoa, tapi setiap kali kalau saya masuk kamar, setiap kali saya masuk kamar, Papa lagi duduk. Atau apa? Atau suaranya, oh haleluya, itu suara saya dengar. Saya nggak lihat, tapi suaranya, oh, nanti nangis, nyembah Tuhan. Itu yang saya dengar. Papa saya nggak bilang doa, enggak. Tapi saya selalu dengar, saya lihat, buka masuk kamar, Papa lagi doa. Saya mesti jalan pelan-pelan. Tolong kita ya saudara, ya, kebanggaan, kebahagiaan kita bukankah kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Anak-anak yang kuat, anak-anak yang kuat, yang tangguh, ya. Anak-anak yang bisa menyukakan hati Tuhan, bisa melayani Tuhan, itu sebuah kebanggaan, sebuah kebanggaan. Bukan bangga bagaimananya, bukan bangga karena bisa naik di mimbar, enggak, bukan. Tapi bangga anak-anak kita bisa mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan mereka mau melayani Tuhan. Ada amin, saudara. Bukan tentang berdiri ya. Bangga gitu. Bisa mengenal Tuhan, mereka bisa mengerti arti sebuah pelayanan, melayani Tuhan. Bagian yang selanjutnya, bagian terakhir, ayat yang ke-14 sampai 16. Sama-sama kita baca.
14 sampai 16. 1, 2, 3. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Ini kalimat ini sebenarnya tadi saya tarik. Mulailah bekerja, Tuhan menyertai engkau. Saudara, ada banyak sekali yang Daud berikan. Ya, kita bicara tentang konteks yang lain, saudara, tentang bagaimana Daud memberikan yang, kalau Daud memberikan itu pemberian yang terbaik, pemberian yang bukan yang asal-asalan, pemberian yang bukan diirit-irit, ya saudara, pemberian yang maksimal, pemberian yang terbaik. Nggak heran kalau Daud hidupnya juga dapatkan selalu yang terbaik dari itu. Karena firman Tuhan juga bilang, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur yang baik, kamu tuai yang baik. Kamu tabur yang terbaik, kamu tuai yang terbaik. Kamu tabur yang asal-asalan, kamu tuai yang asal-asalan. Kamu tabur yang buruk, kamu tuai yang buruk. Itu aja. Ya, petani tahu itu sudah. Petani tahu. Petani tahu bagaimana dia harus memilih benih yang baik. Benih yang bisa, yang hasilnya berlipat kali ganda. Dan benih itu kalau dibeli pasti harganya beda sama benih-benih yang asal-asalan. Ini bukan bicara tentang pupuk, ya. Ini bukan cuma bicara tentang pupuk, tetapi benih. Ya, kalau dalam hal pertumbuhan memang banyak faktor yang mempengaruhi, saudara. Ada unsur tanah, ada unsur pupuk, ada unsur alam. Tapi apa? Saudaraku, firman Tuhan juga penekanannya di mana, saudara? Di benihnya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Benihnya perhatikan. Benih yang seperti apa yang kita mau tabur? Benih yang kualitas berapa yang kita mau tabur? Itu sangat menentukan juga hasil yang kita akan raih dalam hidup. Kita nggak bisa, saudaraku. Kita nggak bisa tanam benih mangga misalnya, ya saudara. Kalau pertanian kan saya kurang ngerti, kita kurang ngerti ya saudara. Tapi kalau mangganya mangga asem yang kita makan mangga asem. Lalu kemudian kita stek, kita cangkokin, kita ambil dari yang kita tahu buahnya, kita makan buah yang di sini, kita makan buah yang di sana, selalu asem. Nanti tahun depan kita makan musim yang selanjutnya, kita makan juga buahnya asem. Tapi kita potong, lalu kemudian kita tanam, kita bilang begini, tanahnya bercocok. Enggak juga. Benih itu punya pengaruh besar. Daud menabur sesuatu yang terbaik. Selalu dari mudanya dia belajar menabur yang terbaik. Menabur yang terbaik. Sampai konsisten Daud. Sampai masa tuanya dia tetap menabur yang terbaik. 3.400 ton, saudara. Emas murni. 3,4 miliar gram. Kali sekarang 800 berapa harga emas murni sekarang. Antam lebih mahal lagi tadi saya buka. Peraknya 34.000 ton. Cadangan punya Daud keluarin. Kurang lebih 3.000 triliun saya kalau saudara dicoba iseng-iseng di rumah ya saudara, iseng-iseng ya, iseng-iseng sambil nonton Koreaan dulu saudara, iseng-iseng ya, iseng-iseng itu enak, hitung-hitung nggak enak. 3.000 triliun kalau nggak salah kan lebih banyak banget. Tapi itu yang Daud ya, kita belajar sebenarnya, kita belajar untuk
kita mau menikmati hasil-hasil yang terbaik di tahun-tahun ke depan. Maka belajarlah saudara. Saya sih bersyukur, saya lihat jemaat Tuhan 4 ini luar biasa, betul saudara. Kemarin disinggung sama Pak Dani Sugianto kan, masalah persembahan itu. Sekarang saya lihat ya, persembahan itu bagus, uangnya bagus-bagus, ya betul saudara. Benar, itu saya bangga. Uang bagus-bagus, jarang ketemu yang uang lecak gitu, kalau dulu gitu. Tapi artinya gini, orang semakin mengerti gitu. Ada amin saudara. Orang semakin ngerti, hebat. Ya. Dan nilainya juga hebat. Maksudnya bukan yang saya lagi, maksudnya saya lagi mengapresiasi. Cari 1.000 perak udah nggak ada, susah. Cari 1.000 perak. Cari 2.000 perak, ya saudara. Dulu saya senang saudara, waktu 1.000 jadi 2.000, aduh puji Tuhan, berarti kan naiknya 100% saudara. Iya, tapi sekarang maaf saudara, ya saya harus bilang, cari 2.000 sekarang, ya nggak banyak. Maksudnya gini, hebat ya saya, maksudnya hebat ya jemaat gitu. Bukan tentang artinya gini, saya jangan salah artikan saya ngomong begini. Maksudnya gini, orang mulai belajar kasih yang maksimal. Tapi ingat, Daud konsisten. Mudanya dia begitu, sampai di usia tua, sampai menjelang mati ajal dia lakukan. Tolong kita yang sedang, ya, karena saya percaya kita semua, jika kita menabur yang terbaik, kita menuai yang terbaik. Sudah ada hukum tabur tuai itu jadi berlaku buat setiap kita, siapapun. Kita mau belajar melakukan yang seperti itu supaya apa? Hari-hari ke depan di mana orang sulit, orang susah, tetapi waktu kita menuai, kita juga akan menuai yang terbaik juga. Ada amin saudara. Hari-hari ke depan kita nggak tahu, ya saudara. Bulan Februari mau ada Munas, ya Munas saya bingung kami kemarin berapa. Kalau sampai ini Om siapa itu sudah, ya Om situ, ya. Omikron itu merajalela, menghantam banyak hal lagi sampai Munas bisa kita bicara ditunda dan macam-macam. Ekonomi juga mungkin karena katanya lebih dahsyat apa. Sampai hari ini saya masih percaya ada perlindungan Tuhan buat setiap kita. Yang mau belajar jaga, mau belajar memberi, mau belajar kasih yang terbaik, mau belajar apa? Yang mengutamakan Tuhan dalam hidup. Ada saja pembelaan, ada saja pertolongan, ada saja pemeliharaan Tuhan, ada saja berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Ada amin saudara. Ada. Itu pasti terjadi. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya, dunia semakin goncang. Jangan berharap dunia semakin. Saya lebih suka berdoa begini. Ya, saya kurang suka, maaf saudara. Ini mungkin pendapat pribadi saya. Saya kurang suka Tuhan bikin damai Indonesia, bikin aman, dunia semakin. Alkitab sudah menubuatkan dunia tambah susah. Dunia tambah menderita, dunia tambah nggak bisa jadi pengharapan. Saya lebih condong berdoa kita semakin dikuatkan sama Tuhan. Ada amin saudara. Kita semakin diteguhkan iman kita semakin dibedakan hidupnya. Ya, kita semakin menambah kerohanian, level rohani kita. Jadi itu yang membuat kita berbeda. Mau dunianya acak-acakan, tapi hidup kita tetap dipelihara sama Tuhan. Ada amin saudara. Seperti bangsa Israel melewati padang gurun, mereka tetap pelihara dengan segala jaminan Tuhan. Mereka tidak ngalamin panasnya terik, mereka tidak ngalamin dinginnya malam, mereka tidak ngalamin. Padahal lingkungan mereka seperti itu. Ada kala jengking, ada apa? Saya kemarin baca saudaraku, di Mesir, di mana itu? Di Mesir apa di mana gitu? Itu diserbu sama jutaan kala jengking. Jadi padang gurun itu saudara, itu kan banyak kala jengking. Tapi bagaimana mereka terlindungi?
dilindungi sama tiang awan, tiang apa. Saya percaya pemeliharaan Tuhan yang sama akan berlaku buat saya dan saudara. Amin. Sudah menjaga kita, langkah-langkah kita. Sampai apa? Sampai kita masuk dalam Yerusalem baru. Mari kita berdoa.